Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawafin Yudita Ramadhani dari kelas HKI 1E. Terima kasih banyak kepada Bapak Farid Lutfi sebagai dosen pengampu pelajaran Bahasa Indonesia dan juga teman-teman HKI 1E yang sangat antusias dalam mengikuti presentasi dari mulai kelompok 1 sampai kelompok saya. Tidak lupa perkenalkan, di sini ada nama-nama kelompok saya. Dan saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7. Tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke penjelasan materi pertama. Pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian paragraf menurut KBBI ialah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Pengertian paragraf menurut ahli kebahasaan bernama Ramlan mengatakan bahwa paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas satu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materi dengan baik. Dan sekarang kita lanjut ke pemateri kedua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Membedakan kalimat topik dan kalimat penjelas. Yang pertama, kalimat topik atau kalimat utama. Kalimat utama dapat berdiri sendiri karena kalimat utama adalah pondasi dari kalimat selanjutnya. Kalimat utama tidak dibutuhkan konjungsi atau kata penghubung. Kalimat utama cenderung terletak di awal paragraf. Namun, pada kalimat induktif, kalimat utama terletak di akhir paragraf dan biasanya menggunakan kata-kata berupa kesimpulannya. Inti masalah ini yakni dengan demikian. Kalimat utama memiliki arti jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Kalimat utama mengandung inti permasalahan yang bisa dikembangkan secara terperinci. Yang kedua, kalimat penjelas. Kalimat penjelas diletakkan setelah atau sebelum kalimat utama. Kalimat penjelas berisikan uraian-uraian pendukung berupa contoh, data, fakta, dan opini. Kalimat penjelas tidak bisa berdiri tanpa kalimat utama. Jadi maknanya menjadi tidak jelas jika dipisahkan dengan kalimat utama. Kalimat penjelas bersifat khusus. Kalimat penjelas membutuhkan kata hubung agar suatu paragraf menjadi berkesinambungan. Terima kasih kepada pemateri kedua. Mari kita lanjutkan ke materi yang ketiga. Pemateri ketiga, waktu dan tempat saya persilahkan. Jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan. Paragraf narasi. Paragraf yang menjelaskan tentang kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Paragraf eksposisi. Memberikan informasi sedetail mungkin kepada pembaca yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Paragraf argumentasi. Paragraf yang meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. Paragraf persuasi. Paragraf yang berisi mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan penulis. Jenis paragraf menurut kalimat utamanya. Yang pertama, kalimat deduktif umum. Jenis paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utama dalam paragraf jenis ini. Kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat-kalimat penjelasnya akan berada setelah kalimat utama. Yang kedua, paragraf induktif khusus. Kalimat utama jenis paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelasnya tentu saja berada sebelum kalimat utamanya. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan perpaduan antara deduktif dan induktif.
Kalimat utama pada paragraf campuran berada pada awal paragraf dan diulang kembali pada akhir paragraf. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri ketiga. Langsung kita sambung ke materi keempat, susunan paragraf secara kohesif dan koherensif. Kohesif yaitu kesatuan. Kesatuan dalam sebuah paragraf akan terpenuhi apabila informasi dalam paragraf itu tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Dalam paragraf mungkin terdapat beberapa gagasan tambahan, tetapi gagasan-gagasan itu tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Agar hal itu dapat dicapai, penulis harus senantiasa mengevaluasi apakah kalimat-kalimat yang ditulisnya itu berhubungan erat dengan gagasan utama. Koherensif, kepaduan. Kepaduan dalam sebuah paragraf akan terpenuhi apabila kalimat-kalimat yang menyusun paragraf itu terjalin secara logis dan gramatikal dan berkaitan satu sama lain untuk mendukung gagasan utama. Dengan demikian, kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf itu terpadu berkaitan satu sama lain untuk mendukung gagasan utama. Untuk membangun kepaduan kalimat-kalimat dalam paragraf, penulis dapat menggunakan kata kunci dan sinonim, pronomina, kata transisi. Yaitu materi keempat tentang susunan paragraf secara kohesif dan koherensif. Materi telah selesai disampaikan oleh kelompok saya. Mari kita beranjak ke sesi tanya jawab.